Halo sobat rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Amin akan berusaha terus menghibur kalian lewat membacakan sebuah novel yang sangat menarik yang berjudul The History of Yi Chen. Kali ini dari seorang pengusaha yang bermarga Xiao yang dibuat tidak memiliki kejantanan lagi atau sudah mati alat prianya, dibuat Yi Chen berusaha mencari obat melalui temannya yang mempunyai perusahaan farmasi. Apakah dia berhasil untuk mendapatkan obat yang luar biasa itu? Mari ikuti terus di part ke 65 ini ya. Oke, sebelumnya jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Oke, kita lanjutkan ya. Wajah Xiao Yiqian yang awalnya senang tiba-tiba menjadi berat. Nah, Xiao Yiqian ini adalah pengusaha yang bermarga Xiao tersebut ya. Tentu saja memang penting untuk mendapatkan dan membangun kembali kemampuan pria, tapi nyawa lebih penting. Tidak mungkin demi bermain dengan wanita harus mempertaruhkan nyawa, bukan? Wei Changming bisa melihat perubahan dan bertanya dengan penasaran, Dewan Xiao, apakah Anda ada sesuatu yang sulit dikatakan? Xiao Yiqian menunjuk ekspresi tak berdaya dan berkata, Saudara Wei, sejujurnya aku sekarang seperti seorang Kasim, sudah tidak bisa melakukannya lagi. Aku sudah periksa ke rumah sakit, dokter juga tidak berdaya. Kamu harus membantuku. Saat dia berkata, dia buru-buru bertanya, obat ayahmu itu kalau dikonsumsi sekali atau dua kali, apakah memiliki efek yang buruk? Kalau tidak, berikan padaku untuk mencobanya. Wei Changming buru-buru berkata, sobat, kamu jangan coba obat itu. Jika benar-benar menghancurkan tubuh, keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Setelah berbicara, dia berkata lagi, oh iya, keluarga Wei, kami kebetulan sedang meneliti resep ini, berharap bisa memperbaikinya sehingga obat itu tidak hanya bisa memperkuat kejantanan seorang pria, juga tidak akan melukai tubuh. Jika diteliti dengan baik, kemungkinan besar memiliki efek perbaikan yang kuat pada kemampuan pria. Sungguh, Xiao Yiqian berkata dengan kaget. Kalau begitu, bagus sekali. Kapan bisa selesai? Wei Changming berkata, tapi obat ini masih kekurangan bahan herbal. Jika ingin menyelesaikannya masih harus menunggu 2 hari sampai pameran pengobatan Tiongkok diadakan. Aku baru bisa membeli bahan herbal ini di pameran. Xiao Yiqian sangat bahagia, jangankan 2 hari, selama bisa menyembuhkannya, bahkan 2 tahun saja dia bisa tunggu. Jadi dia buru-buru kata, Saudara Wei, setelah obat itu selesai, bisakah menjualnya kepadaku? Aku benar-benar membutuhkan barang ini sekarang. Bisakah tidak membutuhkan itu? Dia sekarang seperti seorang Kasim. Jika terus seperti ini, lebih baik dipotong saja. Wei Changming terlihat kesulitan. Dia menghela nafas dan berkata, bukannya aku tidak ingin membantumu, tapi bahan yang dibutuhkan untuk obat ini terlalu berharga. Diperkirakan pada percobaan awal hanya saja bisa membuat 1 pil saja. Setelah berbicara, dia melirik Xiao Weiwei dan berkata sambil tersenyum, tapi juga bukan tidak mungkin untuk mendiskusikannya. Bagaimana mungkin Xiao Yiqian tidak tahu apa yang dimaksud oleh Wei Changming, si rubah tua ini? Dia menunjukkan senyuman yang dimengerti oleh setiap pria dan berkata langsung pada Xiao Weiwei, Weiwei, kamu akan menjadi wanita saudara Wei mulai sekarang. Harus berterima kasih dengan baik padanya. Untukku harus melayaninya seperti melayaniku. Apakah kamu mengerti? Ketika Wei Changming mendengar ini, dia langsung bersemangat. Saat melihat Xiao Weiwei pada pandangan pertama, dia sudah mengharapkan bisa menjadi sesuatu dengan wanita ini.
bisa terjadi sesuatu dengan wanita ini. Tapi begitu mendengar dia adalah keponakan Xiao Yiqian, dia langsung sangat kecewa, tapi tidak disangka dia ternyata adalah kekasih Xiao Yiqian. Selain itu dia demi mendapatkan obat Xiao Yiqian langsung memberikan Xiao Weiwei padanya. Ini benar-benar didapatkan tanpa usaha sama sekali. Dalam hati Xiao Weiwei sedikit banyak pasti tidak senang. Dia lebih berharap bisa terus menjadi kekasih Xiao Yiqian, dan di saat yang sama Xiao Yiqian juga bisa memperkenalkan dirinya dengan orang-orang penting. Dengan begini, dengan bantuan Xiao Yiqian dia bisa memperluas koneksi dan perlahan menjadi wanita terkenal di Jinling. Pada saat ini itu tidak hanya bisa mendapatkan banyak keuntungan, grup Xiao juga akan mendapatkan manfaat dan dirinya akan menjadi pendukung grup Xiao dan menjadi orang yang berkuasa atas grup Xiao. Tapi yang tidak dia duga adalah Xiao Yiqian ternyata menganggap dirinya sebagai alat demi mendapatkan obat, bahkan akan menyerahkan dirinya pada Wei Changming. Dia ingin menjadi kekasih Xiao Yiqian, menjadi wanita terkenal kelas atas, tapi tidak ingin menjadi mainan kelas atas. Begitu reputasi seorang mainan menyebar, maka dirinya jangan berharap bisa menggapai puncak lagi seumur hidup. Jadi dia meraih tangan Xiao Yiqian dan berkata, "Yiqian, aku begitu mencintaimu, aku ingin berada di sisimu, tidak ingin meninggalkanmu." Xiao Yiqian sangat kesal dan Xiao Weiwei saat ini, karena Xiao Weiwei adalah wanita dengan kinerja paling buruk di antara wanita yang pernah bermain dengannya. Jadi sekarang dia ingin menyingkirkan Xiao Weiwei dengan menukarkan sedikit keuntungan, menyerahkan pada Wei Changming. Tentu saja menjadi pilihan yang paling baik untuk saat ini. Sekarang dirinya sudah tidak punya kemampuan di bidang itu. Mempertahankan Xiao Weiwei juga hanya bisa dilihat tapi tidak bisa menyentuhnya. Tapi jika menyerahkan Xiao Weiwei, bagaimana kalau keluarga Wei benar-benar bisa menyembuhkan penyakitnya? Maka dirinya masih bisa terus mencari wanita lain. Jadi dia berkata dengan dingin pada Xiao Weiwei, "Jangan menggunakan trik ini padaku. Aku menyuruhmu menemani saudara Wei, maka kamu harus menemaninya. Mana ada begitu banyak omong kosong." Air mata keluhan Xiao Weiwei mengalir dan berkata sambil menangis, "Yiqian, apakah kamu bersamaku? Bukan karena kamu menyukaiku. Jika kamu benar-benar menyukaiku, bagaimana bisa menyerahkanku pada orang lain?" Wei Changming yang duduk di samping merasa sedikit tidak senang dan berkata, Dewan Xiao, karena Nona Weiwei mempunyai perasaan yang mendalam padamu, maka jangan mempersulitnya lagi." Xiao Yiqian mengangkat tangannya dan menampar Xiao Weiwei, lalu memarahi, "Kamu hanyalah sebuah mainanku. Kamu harus melakukan apapun yang aku minta, bahkan berani tidak mematuhiku. Aku katakan padamu, jika hari ini kamu tidak menemani saudara Wei dengan baik, aku akan langsung menarik investasi dari keluarga Xiao, membiarkan keluarga Xiao bangkrut. Kamu juga harus mengembalikan uang yang kuberikan padamu. Bagaimana caraku?" Xiao Yiqian mengangkat keluarga Xiao. Begitu juga caraku untuk menjatuhkan keluarga Xiao kembali ke keadaan semula. Xiao Weiwei langsung tercengang mendengar ini dan perasaan terhina langsung melonjak ke dalam hatinya. Tapi apa gunanya penghinaan? Bisakah dia menolak permintaan Xiao Yiqian karena penghinaan? Menolak Xiao Yiqian sangat sederhana, sudah bisa menaklukkannya dengan satu kata, tidak setuju. Tapi bagaimana setelah menolaknya? Setelah menolaknya, semuanya akan kembali ke keadaan semula. Keluarga Xiao menunggu kebangkrutan dan wanita terkenal impiannya juga akan hancur. Jadi Xiao Weiwei hanya bisa memaksakan diri untuk tersenyum dan berkata, aku setuju, aku pasti akan melayani Direktur Wei dengan baik." Xiao Yiqian mencibir dan berkata, "Kamu termasuk tahu diri." Saat dia berkata, dia mendorong Xiao Weiwei ke dalam pelukan Wei Changming dan berkata sambil tersenyum, "Kamu pergilah bersama dengan Direktur Wei malam ini." Wei Changming memeluk Xiao Weiwei. Dia juga sangat bersemangat dan berkata sambil tersenyum, "Weiwei, aku akan menyuruh orang untuk membuka kamar di hotel. Kita akan saling mengenal malam ini." Xiao Weiwei diam-diam menyeka air matanya dan
merasa sangat marah. Dulu dia, Xiao Weiwei, juga seorang putri terhormat dari keluarga Xiao, juga dikejar-kejar oleh banyak orang. Dia juga memiliki hati yang sombong. Ketika dia mencari pacar, juga akan mencari generasi kaya kedua dari keluarga besar. Sama sekali tidak pernah memandang orang biasa. Tapi dia sama sekali tidak menyangka bahwa dirinya akan berakhir seperti ini setelah menghabiskan segala upaya. Tunangannya, Wang Junpei, meninggalkannya menjadi kekasih Xiao Yiqian, tapi malah dijadikan alat oleh Xiao Yiqian dan melemparkannya pada Wei Changming. Jika kedepannya Wei Changming juga sudah bosan dengan dirinya, kemudian dia akan melemparkannya ke siapa? Pada saat ini dia mau tidak mau memikirkan kakak sepupunya Xiao Churan. Xiao Churan tidak pernah memiliki banyak pemikiran seperti dirinya. Dia belum pernah pacaran sebelumnya, kemudian langsung menikah dengan Yi Chen, orang tidak berguna ini. Tapi meskipun Yi Chen agak tidak berguna, tapi Yi Chen tidak pernah membiarkannya terhina seperti ini. Sebaliknya, dirinya belum tentu seorang pemenang. Wei Changming memeluknya dan erat dan berkata pada Xiao Yiqian dengan wajah cabul, "Presiden Xiao, tenang saja. Saat kami sudah menyelesaikan resep, aku akan segera mengirimkan obat padamu, membantumu untuk mendapatkan kembali kekuatanmu." Bagus sekali. Xiao Yiqian akhirnya menjadi lega dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, aku akan menunggu kabar baik darimu dengan tenang." Wei Changming mengangguk dan melihat waktu. Hatinya sudah tidak sabar untuk melakukan sesuatu dengan Xiao Weiwei. Jadi dia tersenyum pada Xiao Yiqian dan berkata, "Presiden Xiao, hari ini juga sudah larut. Bagaimana kalau pertemuan kita malam ini sampai di sini saja?" Xiao Yiqian tahu bahwa Wei Changming sudah tidak sabar untuk membawa Xiao Weiwei bermalam bersama dan ada ledakan rasa iri di dalam hatinya. Tapi dia masih mengangguk sangat murah hati dan berkata sambil tersenyum, "Baik, kalau begitu sampai di sini saja, kalian berdua duluan saja." Setelah berbicara, dia berkata pada Cwewe lagi, "Layani Direktur Wei dengan baik, apakah kamu mengerti?" Cwewe mengangguk dengan penghinaan, hanya bisa berkata dengan patuh, "Aku mengerti." Malam ini Cwewe menjadi kekasih Wei Changming. Meskipun Cwewe sangat muak dengan gelar baru ini, tapi Wei Changming memberi pujian pada penampilannya dalam hal itu. Malam ini Wei Changming juga jatuh cinta kembali di usianya pada tubuh Xiao Weiwei. Jadi setelah berhubungan di antara pria dan wanita, dia memeluk Xiao Weiwei dan berjanji padanya, "Kamu tidak perlu menemani Xiao Yiqian lagi ke depannya. Mengikutiku dengan patuh, aku akan menjadikanmu orang kelas atas." Xiao Weiwei akhirnya merasa lebih baik saat dia mengatakan ini. Jika Wei Changming bisa menjadikan dirinya orang kelas atas, juga tidak termasuk hal yang buruk untuk mengikutinya. Lagi pula, meskipun dia tidak sekaya Xiao Yiqian, setidaknya dia jauh lebih mudah daripada Xiao Yiqian. Selain itu, sepertinya bukan tipe pria yang bisa memberikan dirinya kepada orang lain dengan seenaknya. Keesokan paginya, berita tentang hilangnya ayah dan anak dari keluarga Gao masih terus bergejolak. Katanya keluarga Gao menaikkan hadiah menjadi 10 juta yuan dan banyak preman di jalanan mulai mencari keberadaan ayah dan anak itu, berharap bisa menjadi kaya dan dari dalam semalam. Sangat disayangkan, ayah dan anak keluarga Gao sudah dimusnahkan, sudah tidak ada lagi di dunia ini lagi. Setelah sarapan, Xiao Churan pergi ke studio, Xiao Changkun pergi ke asosiasi barang antik. Katanya dia sedang belajar apresiasi barang antik dengan para ahli di asosiasi baru-baru ini. Adapun Manlan kemarin dia ketakutan sampai seperti anjing. Pagi ini sudah pergi bermain mahjong lagi dengan riasan tebal. Yi Chen sedang mengepel lantai sendirian di rumah. Tiba-tiba menerima telepon dari Song Wanting, nona besar dari keluarga Song. Yi Chen menekan tombol menjawab sambil mengepel lantai. Terdengar suara lembut Song Wanting dan dia bertanya dengan hormat, "Master Yi, apakah Anda berada di rumah sekarang?" "Ya," Yi Chen bertanya dengan penasaran, "Apakah Anda masalah mencariku?" Yi Chen bertanya dengan penasaran, "Apakah ada masalah mencariku?"
Song Wanting sedikit tersenyum dan berkata, "Begini keluarga Song, kami berinvestasi di klub kelas atas di distrik Jinkai. Kami ingin mengirimkan kartu keanggotaan tertinggi. Sekarang aku berada di bawah rumah Anda." Chen berkata dengan datar, "Kamu naik saja langsung, aku ada di rumah." Song Wanting buru-buru berkata, "Baguslah kalau begitu, aku akan naik sekarang." Chen menjawabnya lalu menutup telepon. Beberapa menit kemudian Song Wanting membunyikan bel pintu. Chen membuka pintu dan matanya langsung berbinar. Hari ini Wanting mengenakan gaun malam hitam panjang, potongannya sangat pas dengan tubuh, memperlihatkan pinggangnya yang ramping seperti pohon willow dengan sempurna. Di bawah rok dengan bagian depan pendek dan panjang di belakang ada sepasang kaki panjang yang putih sempurna sama seperti batu giok yang indah. Ditambah dengan wajahnya yang glamor dan elegan serta temperamen tingkat tinggi yang telah dia kembangkan sejak lama, dia sungguh secantik peri malam. Dan adanya ini sangat menakjubkan. Chen tidak tahan untuk tidak melihatnya berapa kali lagi. "Mas Ri," Song Wanting menggerakkan tubuhnya saat dia datang. Dia secara khusus merias wajah dan berdandan. Melihat mata Chen yang menakjubkan, hatinya merasa manis. Chen mengangguk dengan datar, "Masuk dan duduklah di dalam." Song Wanting menjawab dan mengikuti Chen masuk ke dalam. Setelah mereka berdua duduk, Song Wanting mengeluarkan kartu VIP yang terbuat dari platinum murni dan menyerahkannya dengan hormat dengan kedua tangan. "Mas Ri, ini adalah kartu VIP tertinggi dari klub Hui Huang. Kartu ini hanya ada satu, hanya dimiliki oleh Anda seorang. Ini adalah niat baik dariku. Kapan saja Anda datang ke Hui Huang, bisa menggunakan kartu ini secara gratis seumur hidup." Klub Hui Huang yang baru saja dibuka akhir-akhir ini telah menjadi topik hangat di kelas atas Jinling. Karena ini adalah klub yang diinvestasikan oleh keluarga Song. Investasi keseluruhannya sangat tinggi dan dibangun selama beberapa tahun sebelum akhirnya selesai. Bisa dikatakan sebagai klub bisnis kelas atas yang paling atas di Jinling. Dengan dukungan dari keluarga Song, hampir semua orang-orang terkenal dan berkuasa di seluruh provinsi Nanguang berkumpul di sini. Tempat yang semakin banyak orang-orang terkenal berkumpul, semakin menjadi pilihan terbaik untuk membicarakan bisnis, kerjasama, dan perluasan koneksi. Jadi sebelum dibuka, tempat ini dicari oleh banyak orang dan semua orang ingin menjadi anggota klub Hui Huang. Tapi untuk memastikan klub kelas atas, anggota di sini memiliki batasan ambang yang sangat ketat. Anggota di Hui Huang dibagi menjadi 4 tingkat, yaitu anggota biasa, anggota premium, anggota VIP, dan anggota VIP premium. Sedangkan untuk kartu VIP tertinggi yang diberikan oleh Song Wanting pada Chen itu adalah satu-satunya, jadi orang luar sama sekali tidak tahu. Di antaranya untuk anggota biasa yang paling rendah iuran keanggotaannya adalah 1 juta yuan, anggota premium 5 juta yuan, dan anggota VIP 10 juta yuan. Untuk menjadi anggota VIP premium harus seorang pemimpin keluarga dengan aset keluarga puluhan miliar. Kalau tidak, sama sekali tidak bisa menjadi anggota itu. Jadi bagi dunia luar, VIP premium sudah menjadi keanggotaan teratas. Chen tidak terlalu tertarik dengan hal semacam ini, tapi juga tidak nyaman kalau tidak memberi muka pada Song Wanting, apalagi dia sudah membuat keanggotaan khusus untuknya. Jika dia menolak, sepertinya agak tidak masuk akal. Jadi dia mengambil kartu anggota tertinggi, tersenyum dan mengucapkan terima kasih, lalu memasukkannya ke dalam sakunya. Pada saat ini Song Wanting menatap ke arah Chen ragu senyap dan berkata dengan tidak enak, "Master Yi, selain hal ini, Wanting masih memiliki permintaan yang tidak sopan. Tidak tahu apakah Master Yi bisa mengabulkannya." Chen berkata dengan datar, "Katakan saja dulu." Song Wanting buru-buru berkata, "Master Yi, keluarga kami menginvestasikan lebih dari 1 miliar yuan klub Hui Huang, juga bisa dikatakan sebagai proyek yang relatif besar. Wanting takut akan ada kesalahan. Aku harap Anda bisa membantu untuk melihat Feng Shui dan meramal berapakah serta berkah dan serta bencananya." Song Wanting berkata seperti itu. Dia juga sedikit gugup.
Tidak tahu apakah Yi Chen akan menyetujuinya dan menatap Yi Chen dengan gugup dengan sepasang mata besar. Yi Chen tersenyum tipis, berpikir bahwa kinerja keluarga Song sangat bagus, juga termasuk setia padanya, ditambah Song Wanting sendiri yang datang mencarinya dan sikapnya sangat hormat, jadi lebih baik pergi untuk melihat-lihat. Jadi dia mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Song Wanting buru-buru berkata, terima kasih Master Yi sudah meluangkan waktu dari jadwal Anda yang sibuk. Mobilku berada di lantai bawah rumah Anda. Kita bisa berangkat kapan saja. Kapan Anda leluasa untuk pergi? Ichen berkata, sekarang saja. Kebetulan bisa melihat bagaimana situasi klubmu ini. Song Wanting sangat gembira dan bergegas menemani Yi Chen keluar dengan hormat. Tidak lama kemudian mobil Rolls Royce Song Wanting berhenti di depan pintu klub Hui Huang. Hui Huang terletak di distrik Jinling, Jinkai, daerah yang paling makmur di Jinling. Beberapa tahun lalu, keluarga Song memulai proyek ini dan membangunnya baru selesai belakangan ini. Klub ini dirancang oleh arsitek dalam negeri, papan atas dan gaya dekorasi juga sangat trendy dan sangat mewah. Begitu mobil berhenti, seorang pelayan segera datang untuk membukakan pintu. Yi Chen dan Song Wanting turun dari mobil. Setelah turun dari mobil, Song Wanting dengan hormat berkata pada Yi Chen, Master Yi, silahkan ikut aku. Yi Chen mengangguk dan pertama dia melihat seluruh penampilan luar klub. Penampilan luar dari klub Hui Huang terlihat mewah dan megah. Suasana yang mewah mengungkapkan jejak kebangsawanan. Kedua pilar marmer putih diukir dengan pola naga terasa sangat hidup dan menakutkan. Sejak melangkahkan kaki ke dalam klub, lantainya ditutupi dengan lapisan karpet wall buatan tangan Arab. Ukuran karpet wall seperti ini hampir puluhan ribu yuan per meter persegi untuk ruangan seluas 1000 meter persegi di seluruh lobi. Uang yang dihabiskan untuk karpet saja puluhan juta yuan. Song Wanting dengan hormat mengikuti di sampingnya menuju ke dinding di sekitar lobi yang tingginya puluhan meter dan berkata pada Yi Chen, Master Yi, murai ini adalah barang berharga budaya kelas dunia. Setiap murai bernilai sekitar puluhan juta. Yi Chen mengangguk dan berkata, ada sebuah negara di Timur Tengah yang bernama Abu Dhabi. Masjid Agung di sana secara keseluruhan seperti ini, tapi dekorasi di sini sangat bagus, tidak terlalu religius. Benar, Song Wanting berkata dengan hati-hati. Bagaimanapun kebanyakan dari orang dalam negeri adalah ateis, juga tidak mendorong terlalu banyak tahayul pura. Jadi kami mencoba untuk menghindari gaya agamais dan budaya saat merancang klub ini sejak awal. Setelah berbicara, Song Wanting menunjuk ke lampu kristal setinggi 10 meter dengan langit-langit yang sangat dasar di bagian atas lobi. Lampu kristal ini tidak hanya berukuran besar tapi juga sangat terang, membuat seluruh ruangan terlihat seperti siang hari. Dengan lampu yang terang, Song Wanting melanjutkan, Master Yi, lampu kristal ini terbuat dari kristal alami beratnya 8,8 ton. Wow. Keluarga Song menggunakan banyak koneksi dan upaya untuk mendapatkannya. Selain itu, demi membawanya dari Eropa, kami secara khusus mengirimnya melalui udara dari Australia ke Jinling, kemudian merakit sendiri. Yi Chen berkata, Peng Shui mengatakan bahwa di semua bisnis yang serius, cahaya tidak boleh terlalu gelap. Semakin gelap maka akan semakin mempengaruhi Peng Shui. Jadi tidak boleh menghemat uang untuk bagian lampu. Song Wanting mengangguk dan berkata, Master Yi, benar. Wanting sudah menerima wawasannya. Kemudian Song Wanting tersenyum pada Yi Chen dan berkata, Master Yi, lantai teratas di sini tidak terbuka untuk umum. Selain keluarga Song sendiri, hanya Anda satu-satunya VIP tertinggi yang bisa naik. Bagaimana kalau kita pergi ke lantai atas untuk melihatnya?
Yichen mengangguk, baik. Wow, luar biasa sekali ya guys. Kita mengakhiri video di part ini sampai di sini. Kita lanjutkan di part berikutnya. Jadi jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Ceritanya sangat menarik ya. Jadi Yichen ini diundang oleh Song Wanting untuk melihat klub barunya yang baru dibuka dan melihat feng shui-nya apakah mendapatkan membawakan sebuah berkah dari bisnis barunya ini, dan apakah ada sesuatu yang tidak bagus dari klub ini. Maka Song Wanting akan meminta petunjuk feng shui dari Yichen, dan bagaimana cerita selanjutnya kita ikuti di video selanjutnya.